Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Budi Setiawan dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Baik, kita lihat pada slide pertama ini mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi. Di sini persamaan dalam akuntansi merupakan gambaran antara elemen-elemen dalam sebuah laporan keuangan yang saling berhubungan. Terdapat 5 elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Baik, kita akan mengulas satu persatu mengenai 5 elemen pokok dalam laporan keuangan. Yang pertama ada harta. Harta merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan mempunyai nilai ekonomis dari keuntungan yang didapat di masa yang akan datang. Harta sendiri terbagi dalam 4 kategori, yaitu harta lancar, harta tetap, harta tak berwujud, investasi jangka panjang. Yang pertama ada harta lancar. Harta lancar, harta yang dalam periode kurun waktu tertentu dapat dicairkan menjadi uang kas. Contohnya itu ada kas, ada perlengkapan, beban dibayar di muka. Kemudian harta tetap, harta yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya itu tanah, bangunan. Kemudian harta tak berwujud, harta yang tidak dapat dilihat tapi manfaatnya bisa dirasakan gitu. Contohnya hak paten, hak cipta, dan yang terakhir ada investasi jangka panjang. Harta dalam bentuk surat berharga, contohnya itu obligasi dan saham. Kemudian elemen yang kedua ada utang. Utang merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain oleh perusahaan. Utang sendiri terbagi menjadi 2, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek, utang yang jangka waktunya dibayarkan kurang dari 1 tahun. Kemudian ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang, waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Kemudian pendapatan. Pendapatan merupakan dana awal kekayaan dalam membentuk sebuah perusahaan. Dana berasal dari pihak maupun investor. Kemudian ada yang keempat, ada pendapatan. Pendapatan merupakan perolehan aset atau harta atas upah dari proses transaksi penjualan barang atau jasa oleh perusahaan kepada pihak lain. Kemudian yang terakhir ada beban. Beban merupakan jumlah biaya yang dihitung dari jumlah pengorbanan dalam rangka aktivitas pencarian laba atau keuntungan. Contoh dari beban itu seperti beban gaji karyawan, beban iklan, beban sewa. Kemudian pada slide selanjutnya kita lihat persamaan dasar akuntansi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini sederhana dengan mengambil 3 elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu harta, utang, dan modal. Dengan menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi sebagai berikut: harta sama dengan modal tambah utang. Kemudian yang kedua ada persamaan akuntansi ekstensi. Persamaan akuntansi ekstensi ini memiliki 2 rumus, yaitu rumus yang pertama persamaan ekstensi perspektif sejarah dengan rumus harta tambah beban sama dengan modal tambah utang tambah pendapatan. Kemudian ada persamaan ekstensi IFRS, yaitu International Financial
accounting standar dengan rumus harta sama dengan modal tambah utang tambah pendapatan dikurangi beban. Kemudian slide selanjutnya, ini ada contoh kasus mengenai persamaan dasar akuntansi. Pada contoh ini, pada tanggal 1 Desember Tuan Aman membuka usaha bengkel dengan modal awal 20 juta. Kita lihat pada tabel berikut. Pada sisi kanan ada aset, kas, peralatan, perlengkapan. Kemudian pada sisi kiri ada kas, peralatan, perlengkapan. Kemudian pada sisi kanan kewajiban tambah modal, itu ada utang usaha dan modal Tuan Aman. Kita lihat tadi pada tanggal 1 Desember Tuan Aman membuka usaha bengkel dengan modal awal 20 juta. Kita lihat pada sisi kiri aset, kasnya pada tanggal 1 Desember itu bertambah 20 juta. Kemudian pada sisi kanan modal Tuan Aman bertambah 1 juta. Jadi pada sisi kanan dan sisi kiri itu sama 20 juta. Kemudian pada tanggal 4 Desember Tuan Aman membeli peralatan bengkel seharga 8 juta. Kita lihat pada sisi aset peralatan bertambah 8 juta. Kemudian pada sisi kas berkurang 8 juta karena pembelian tunai. Kemudian pada sisi kanan kewajiban tambah modal itu tetap 20 juta, tidak ada berubah. Kita lihat pada tanggal selanjutnya 5 Desember Tuan Aman membeli perlengkapan secara kredit sebesar 3 juta. Kita lihat pada sisi aset pada tanggal 5 Desember bertambah 3 juta karena pembelian itu berupa kredit, jadi utang bertambah 3 juta. Kita lihat selanjutnya pada tanggal 6 Desember Tuan Aman menerima jasa servis sebesar 1 juta. Kita lihat pada sisi aset itu kas bertambah 1 juta. Kemudian modal Tuan Aman bertambah 1 juta. Jika kita jumlahkan keseluruhan ini, pada sisi aset dan kewajiban tambah modal itu sama-sama 24 juta. Sisi kiri aset 24 juta dan sisi kanan 24 juta. Karena rumusnya harta atau aset sama dengan kewajiban tambah modal. Itu sama-sama nilainya sama, 24 juta. Demikian penjelasan dari saya yang singkat ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.